Seawal-awal wajib itu adalah menuntut ilmu. Nah, ilmu yang paling wajib dituntut itu adalah ilmu tauhid. Baru ilmu tasawuf, baru ilmu fikih. Nah, kewajiban kedua itu kita hubudiyah kepada Allah itu. Hubudiyah ini menghambakan diri. Nah, ini makam para nabi, makam para wali, makam para tabiin, sahabat-sahabat. Nah, ini makamnya ini. Nah, supaya kita apa? Supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad itu yang harus kita ambil sekarang. Apa syafaatnya? La haula wala quwata itu yang menerbitkan nanti sabar, syukur, ridho, ikhlas, qanaah, tawakal, taat dalam kepasrahan. Nah, termasuk juga sifat Nabi yang sidi, amanah, fatonah, dan dia bertablik mengajarkan ilmu itu. Nah, itu apanya yang kita mau peroleh itu gitu loh. Nah, tujuan yang terakhirnya nanti kita itu belajar dari Yunus Pekal yang lahat itu ada nanti bagaimana kita menghadapi sakaratul maut itu, marifat tentang maut itu sendiri gitu loh, supaya kita nanti selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat juga sampai kepada Tuhan. Itu yang dituntut sebetulnya untuk kita ini, bukan kita untuk memperdebatkan macam-macam aliran atau agama atau segala macam ini sebetulnya gitu loh. Nggak ada gunanya itu bagi kita. Yang bagi kita itu yang gunanya untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita tablikanlah ilmu ini ke semua orang yang mau mengambil manfaat dari ilmu itu. Seawal-awal wajib itu adalah menuntut ilmu. Nah, ilmu yang paling wajib dituntut itu adalah ilmu tauhid. Baru ilmu tasawuf, baru ilmu fikih. Nah, kewajiban kedua itu kita hubudiyah kepada Allah itu. Hubudiyah ini menghambakan diri. Nah, ini makam para nabi, makam para wali, makam para tabiin, sahabat-sahabat. Nah, ini makamnya ini. Nah, supaya kita apa? Supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad itu yang harus kita ambil sekarang. Apa syafaatnya? La haula wala quwata itu yang menerbitkan nanti sabar, syukur, ridho, ikhlas, qanaah, tawakal, taat dalam kepasrahan. Nah, termasuk juga sifat Nabi yang sidi, amanah, fatonah, dan dia bertablik mengajarkan ilmu itu. Nah, itu apanya yang kita mau peroleh itu gitu loh. Nah, tujuan yang terakhirnya nanti kita itu belajar dari Yunus Pekal yang lahat itu ada nanti bagaimana kita menghadapi sakaratul maut itu, marifat tentang maut itu sendiri gitu loh, supaya kita nanti selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat juga sampai kepada Tuhan. Itu yang dituntut sebetulnya untuk kita ini, bukan kita untuk memperdebatkan macam-macam aliran atau agama atau segala macam ini sebetulnya gitu loh. Nggak ada gunanya itu bagi kita. Yang bagi kita itu yang gunanya untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita tablikanlah ilmu ini ke semua orang yang mau mengambil manfaat dari ilmu itu. Silakan Mas Agus Bayu Aji, tolong pencerahannya jangan hanya mencela, buktikan ilmunya, berikanlah wawasannya kepada yang ada di grup ini. Kalau Anda memang seorang ahli dalam tasawuf, ya Mas, monggo Mas Agus Bayu Aji. Assalamualaikum Pak Haji Erik, ditunggu jawabannya mana nih? Kok nggak disenggol-senggol ini? Pak Haji Erik sudah hadir belum? Apa belum ada waktunya? Terima kasih, semoga antum sehat selalu dan sejahtera. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga sejahtera semua sealam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Tuhan, Om Swastiastu, karena budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, semangat berbahagia. Sugeng sonten dumateng Pak Sunarto. Kenalkan, saya Agus Bayu Aji.
dari Sawangan Depok, Jawa Barat. Saya di sini juniornya dari admin ya, Mbah Yai Gus Muhammad Romli At-Tijani. Setelah saya simak dengarkan voice note ini, untuk ini ya secara KTP agamanya Islam. Dan saya masih dari berbagai aliran, ada yang Syiah, ada yang Sunni Aswaja Tariqah, juga ada yang kampung hayat. Semestinya itu bila sudah paham maksud tujuan, selain itu labuan, itu mestinya mengedepankan praktek jiwa kemanusiaan ya. Bisa nggak nolong saudara sesama hidup yang lagi paham, mata hatinya bisa saling tembus ya, begitu. Kalau cuma sekedar berjangkauan ya. Ujung-ujungnya rebutan benar. Kemauan punapung ya. Ngapunten sangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih Mas Agus Bayu Aji atas responnya. Cuman suara antum ini terbawa suara bising di sekitarnya ya. Jadi nggak jelas banget yang antum paparkan. Jadi saya nggak menangkapnya tuh Bang. Mas Agus Bayu Aji, terima kasih. Jadi saya nggak bisa ngerespon paparan antum. Sekali lagi terima kasih Mas Agus atas responnya juga tentang grup khusus PN Islam. Yang saya dengar tuh semua memang ada di sini, semua aliran. Gitu. Monggo Mas Agus Bayu Aji memberikan pencerahannya kepada yang ada di grup ini. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat sore. Semoga saja Mas Agus sehat selalu dan sejahtera. Assalamualaikum. Ogah banget lawang kabeh wis padha pinter kok, wis padha mudeng, senajan gendeng genah lan mudeng wonge kabeh udah pada paham baca kitab kuning, bahkan dari nakrinya udah pada paham, udah pada ngerti. Nggak tahu kalau praktek pengamalannya secara individu, apalagi terhadap sama insan ya, nggak mandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang sebenarnya saya maksud ya itu. Bagaimana ada dikisahkan seorang lonte ya, pelacur wanita malam. Iya, di pandangan masyarakat awam hina, jijik, najis. Tapi dikisahkan memberikan makanan minuman ya kepada anjing yang kelaparan dengan tidak merasa amal perbuatannya karena akunnya dia, tapi tulus, ikhlas, menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala angkat masuk ke surga. Bukankah begitu? Bagaimana dengan yang sudah pada pandai pinter ini dalam kajian kitab kuning, dari nakri, dalam paparan kajian ilmu hakikat marifat, tapi pada kenyataan praktek
jiwa kemanusiaannya ini dipertanyakan ini. Aduh, kagak deh. Dah gitu aja dari saya nyimak aja dah. Saya nggak bisa apa-apa orang yang bodoh ini, hanya bisa unek-unek kritik aja. Maaf sebelumnya ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus Bayu Haji. Justru itu Mas, pengetahuan diaplikasikan menjadi ilmu. Ilmu itu menjadi manfaat bagi sekelilingnya, kan gitu Mas. Justru itu pada umumnya yang ada kan hanya syariat, pengetahuan. Nah, mengaplikasikannya yang seperti antum ceritakan seorang pelacur, itu bukti nyata memberi, itu kan ilusi atau ibroh atau sebagai contoh. Nah, antum sepertinya ya mungkin sama saya sama ya, anak jalanan lah kalau saya dengar, dan seragam antum itu seperti saya, mainnya nggak jauh dari jalan yang lurus, kan begitu, jalan yang lurus maksudnya aspal gitu kan. Nah inilah membagi pengalaman ya, sambil kita juga mengkritik. Nah itulah kita di sini mengkaji apakah sesuai hasil baca kitab kuning, hasil baca pengetahuan dan lain-lainnya. Nah, sesuai nggak apa yang diucapkan, apa yang dilakukan dengan fakta dan nyata. Begitu Mas Agus Aji, terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum. Seawal-awal wajib itu adalah menuntut ilmu. Nah, ilmu yang paling wajib dituntut itu adalah ilmu tauhid. Baru ilmu tasawuf, baru ilmu fikih. Nah, kewajiban kedua itu kita hubudiyah kepada Allah itu. Hubudiyah ini menghambakan diri. Nah, ini makam para nabi, makam para wali, makam para tabiin, sahabat-sahabat. Nah, ini makamnya ini. Nah, supaya kita apa? Supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad itu yang harus kita ambil sekarang. Apa syafaatnya? La haula wala quwata itu yang menerbitkan nanti sabar, syukur, ridho, ikhlas, qanaah, tawakal, taat dalam kepasrahan. Nah, termasuk juga sifat Nabi yang sidi, amanah, fatonah, dan dia bertablik mengajarkan ilmu itu. Nah itu apanya yang kita mau peroleh itu gitu loh. Nah, tujuan yang terakhirnya nanti kita itu belajar dari Yunus Bekal yang lahat itu ada nanti bagaimana kita menghadapi sakaratul maut itu, marifat tentang maut itu sendiri gitu loh, supaya kita nanti selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat juga sampai kepada Tuhan itu yang dituntut sebetulnya untuk kita ini. Bukan kita untuk memperdebatkan macam-macam aliran atau agama segala macam ini sebetulnya gitu. Nggak ada gunanya itu bagi kita. Yang bagi kita itu yang gunanya untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita tablikanlah ilmu ini ke semua orang yang mau mengambil manfaat dari ilmu itu. Taat kepada Allah, nah itu yang disebut taat kepada zatnya itu. Taat kepada Nabi dan Rasul, nah itu yang disebut taat kepada sifat-sifat Allah itu. Nah, taat kepada ibu bapak kita, karena jasad kita ini dari ibu bapak kita ini. Nah, taat kepada ulil amri minkum di bawahnya nanti. Nah, ini terbagi dua dia. Ada yang hukum yang dihukumkan buat diri kita sendiri, ada hukum yang ditetapkan oleh Tuhan itu, sebagian ditulis oleh di Al-Quran. Nah, sebagian juga disuruh kita membuat hukum itu oleh Tuhan itu sesuai dengan pesanan Tuhan itu. Nah, itulah pemerintahan yang sah kalau untuk di Indonesia kan. Nah, kalau untuk hukum yang dihukumkan pada diri kita, wajah takdir yang dari Tuhan itu, apapun yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu yang mewujud nanti ke semua afal Tuhan itu pada diri kita, perbuatan Tuhan pada diri kita, yaitu kita terima dengan sekali sabar, sekali syukur, ridho, ikhlas, tawakal, qanaah.
taat dalam kepasrahan itu, cara menyikapinya gitu loh. Nah, nah kalau kita mendapatkan pengetahuan tentang itu semua, kita harus bertablik dengan CD, amanah, petonah kan, supaya kita nggak itu semua milik Allah, nggak ada yang bukan milik Allah itu. Nah, supaya kita nggak menjadi orang yang sombong, iri, ujub, takabur kan, ya sifat-sifat iblis itulah yang namanya siri, iri, dengki, tamak, loba, asur, fitnah, segala macam itu. Nah, itu yang kita harus menghindarkan diri, kita harus menghijab diri kita dari itu gitu loh, dari sifat-sifat iblis itu. Nah, ini yang disebut aurat. Jadi aurat itu itulah yang siri, iri, dengki, tamak, loba, fitnah, asur itu, munafik, kafir itu. Syirik itu hijab, itu yang harus dihijab diri kita itu dari itu, dari pakaian asma-asma itu gitu. Betul sekali Bang Yos. Akan tetapi tidak cukup Bang Yos. Kita merasa menyembah sesuai dengan pikiran kita, gitu Bang Yos, tanpa ada yang kita ikuti. Fungsinya apa? Nabi dan Rasul diturunkan di dunia kan untuk sebagai petunjuk untuk jalan ke Tuhan. Gitu Bang Yos. Kita nggak mungkin mengenalnya tanpa beliau, karena beliaulah yang tahu jalan dan kenal Tuhannya. Begitu Bang Yos, terima kasih. Assalamualaikum. Ya benar Bang Sunarto. Ya, yang menyembah itu sifat sebetulnya, yang disembah itu zat, yang dipersembahkan nanti nur marifatullah itu yang maujud nanti ke af'al yang diasmai. Nah, yang dijatuhinya kadar-kadar hukum-hukumnya, yang ditetapkannya kadar hukum-hukumnya. Ya, itu cara kerjanya. Kita harus pelajari dulu apa itu zat, apa itu sifat kan, apa itu asma, apa itu af'al Tuhan itu gitu. Kan ada yang mengamanahkan, ada yang diamanahkan, ada yang menanggung amanah. Yang mengamanahkan itu zat, yang diamanahkannya itu sifat. Yang menanggung amanah itu jasad kita yang diciptakannya itu gitu loh. Dan kalau untuk alam semesta itu, alam semesta yang menanggung amanah Allah itu. Nah, untuk apa tujuan Tuhan untuk mengadakan itu? Nah, untuk kita supaya kita bisa berwirid atau bisa kita beramal gitu kan. Nah, ada amal perbuatan, ada amal perasaan, ada amal pandangan atau amal penyaksian. Itu yang 2 kalimat syahadat itu kan, aku bersaksi itu. Nah, itu kan bertingkat-tingkat dia apa tuh hakikat makna dari la ilaha illallah itu. Ada yang sekedar diartikan, ada yang masuk ke nafi isbat, ada juga yang diletakkan zat-zat Tuhan di situ. Banyak, dia bertingkat-tingkat itu pemahaman tentang la ilaha illallah itu. Nah itu, nah kita mulailah membahasnya satu persatu kalau ingin mau gitu. Tuh kajian awal yang dimulai oleh Gus Romli awal-awal kan udah bagus itu, yang mengajikan tentang alam arwah, alam insal, alam ajsam kan, alam syahadah. Nanti ada alam surga, alam neraka, alam barzah, alam akhirat kan, alam malakut, jabarut, alam nasut, alam melihat, alam mendengar, alam tahu, alam berkehendak, alam kuasa, alam segala, banyak alam-alam itu yang kita harus pelajari gitu loh. Panjang nih, luas, ilmu Allah itu sangat luas sekali. Allah maha mampu memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya kalau kita diberi syarat oleh Tuhan itu untuk ada keinginan yang kuat untuk mencapainya, untuk mengenali dia itu gitu. Kan ada baik Nur Muhammad atau Muhammad batin itu, atau Zohir Muhammad batin pun Muhammad itu kan udah bersabda itu kan, aku dari Allah sekalian alam dari aku katanya kan. Nah itu kita pelajari itu, bagaimana kita untuk menjadi umat Muhammad itu kan, pengikut Muhammad itu. Karena para nabi yang sebelum-sebelumnya itu justru dia berkehendak nanti menjadi pengikut Nabi Muhammad itu gitu loh. Di akhir zaman ini nanti jadi pengikut Nabi Muhammad semuanya gitu. Nah itu, jadi nanti ya kita akan saksikan lah nanti itu, kita akan buktikan nanti di akhir zaman ini kan, nggak lama lagi nih, udah 56 tahun lagi kan, akhir penyempurnaan kembali ajaran Nabi Muhammad itu yang banyak udah menyimpang-nyimpang di perjalanan nih semenjak wafatnya dia gitu. Tapi mohon maaf ya, kalau Muhammad secara syariat dia udah meninggal, tapi secara hakikat Nabi Muhammad nggak pernah meninggal itu. Muhammad tuh dia kekal abadi itu. Nah, karena dia yang Muhammad Rasulullah itu, dia menempel pada zat itu, tidak bercerai tangkai dengan zat itu, walaupun dia bukan zat gitu kan, dia sifat tapi tidak bercerai tangkai dengan zat itu gitu.
Hanya Muhammad Rasulullah itu yang sampai, satu-satunya makhluk yang sampai, yang satu-satunya utusan Allah yang sampai kepada Tuhan itu. Yang selebihnya hanya sampai di sifat gitu. Karena ada sabda beliau itu kan, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku bersolat. Nah, ini persoalannya, kita kenal nggak dengan Muhammad Rasulullah itu? Nah, itu kan persoalannya kan. Kalau kita ingin jadi pengikut atau ikut gerbong atau kapalnya Nabi Muhammad atau khilafahnya Nabi Muhammad, katakanlah kalau dibawain ke khilafahan, ya itu harus kenal dulu Muhammadnya. Kalau nggak kenal Muhammad, ya siapa kamu, kata Muhammad nanti kan. Jadi kita harus mengenal Muhammad itu dulu gitu loh, baik secara zahirnya maupun batinnya. Nah, kalau kita udah kenal Muhammad, ya udah otomatis kita kenal Tuhan itu sebetulnya gitu loh. Nah, cukup kita yang umatnya ini cukup mengenal Muhammad itu. Kalau kita mengenal Muhammad, udah selesai itu. Nah, tidak perlu juga kita mengenal sampai ke zat itu ya. Kalau karena Nabi Muhammad lah yang akan, dia lah akan menyampaikan kita kepada dia gitu kan, kepada zat itu, kalau kita mau mengambil syafaat Nabi Muhammad itu sekarang kan gitu. Tapi kalau setelah mati, ya nggak ada lagi syafaat di situ mah. Betul Bang Yos, Nabi Muhammad jasadnya yang meninggal itu hidup sepanjang masa. Karena apa? Ya, kita setiap hari memberi salam kok 17 kali. Salam kan sunnah, jawab kan wajib Bang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasti Nabi Muhammad menjawabnya, kan begitu Bang. Sebetulnya kita hidup ini enggak dipersulit oleh diri kita sendiri sih. Dengan istilah-istilah itu Bang Yos. Ada alam ruh, alam zat, alam dan ada beberapa alam lah. Itu kan sebagai pengetahuan saja. Bagus juga. Nah, pengetahuan itu dijadikan ilmu dan amal perbuatan yang nyata. Nah, itu kan yang bermanfaat di dunia. Kalau di dunianya ini tahu jalan kemana menuju Tuhan, pulangnya pasti tahu kita kemana pulang. Begitu Bang Yos. Inti sarinya kan di situ. Jadi sesuai tidak pengetahuan yang kita miliki yang di pikiran ini diaplikasikan dengan ucapan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kan itu Bang Yos. Intinya kita hidup dan beragama untuk menghadap Sang Maha Hidup. Bukan begitu Bang Yos. Dan di samping itu juga kita harus mengikut kepada zaman Nabi lah. Umat mengikut beliau. Nah, sekarang zaman para imam. Nah, siapakah yang kita wajib diikuti sekarang? Kan begitu Bang. Terima kasih Bang Yos. Lanjut Bang Kismet, mohon maaf nih Bang Kismet, tolong ditertibkan ini iklan-iklan yang mengarah kepada penipuan-penipuan ini, tolong dibuang deh Bang Kismet. Betul Bang Yos. Tidak ada iklan, tidak ada promosi, tidak ada jualan. Ini grup khusus VN Islam. Tentunya di dalamnya ya pengetahuan Islam yang konsistenlah dan yang sadar gitu loh. Kita membahas Tuhan tapi kita sendiri nggak sadar, ya repot. Bukan begitu Bang Yos? Kan ibaratnya kalau kita kalau kita ingin cari tahu asin, cukup makan garam kan. Makan garam, asin datang sendiri. Makan cabai, pedas datang sendiri kan. Nah, mengenal Muhammad, mengenal Allah datang sendiri. Nah itu, jadi cukup kita mengenal Muhammad, nah mengenal Allah datang sendiri itu nantinya. Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya, niscaya dia akan melihat Nabi Muhammad Rasulullah secara nyata.
Tidak ada hijab sama sekali, hari-hari kita bersama Muhammad Rasulullah itu. Ya Allah, kok gak ada kesadarannya. Tetap saja masih ada promosi dan iklan. Tolong Bang Kismet, mohon kebijakannya terhadap orang yang tidak atau belum sadar akan kesadarannya gitu loh. Berarti dari sini saja tidak bisa menerapkan apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diucapkan, nggak konsisten. Yos, ente Islam bukan. Islamnya Islam yang mana? FPI, HTI yang mana? Ya, kalau torekat mana gitu? Ada enggak? Islam di mana ente? Yes, ente Islam bukan. Islam yang mana? Siapa pimpinannya, walinya, siapa imamnya? Punya imam enggak? Punya wali? Siapa walinya? Ada enggak? Atau ente sebagai wali? Islamnya Islam apa? Saya rasa nggak perlu saya layani Anda ya. Terima kasih. Ya saya tanya, ente Islam bukan? Ya, ente Islam bukan. Kalau Islam mana? Punya pimpinan enggak? Wali, imam, punya enggak? Siapa? NU, Persis, Muhammadiyah, atau sendiri aja? Islam ente. Kan kata ente harus pertama itu ilmu tauhid ya. Gimana ya tauhid itu apa? Coba jelasin ya. Apa itu tauhid? Yang pertama kali harus diaji itu adalah ilmu tauhid. Nah, mari kita kaji ilmu tauhid. Apa itu tauhid menurut ente ya? Nah, pertama itu ilmu tauhid. Gimana tauhid menurut ente ya, agar semua tauhid ya. Kan agama Islam itu agama tauhid ya. Pertama kata ente ilmu tauhid ya. Coba aneh bejaan beritahu aneh ya gimana ilmu tauhid itu oleh ente. Ente udah tua, udah bau tanah. Nah, kalau kesalahan saya itu belajar punya adab lah. Kalau nggak bisa punya adab, diem, kunci tuh mulut, ya. Kan ente yang menyuruh aneh, untuk untuk belajar tauhid. Coba kan ente yang menyuruh harus belajar tauhid. Kenapa ini ente? Ente ustad apa ini? Ustad abal-abal ente. Ya, ini ucapan ente ini. Berapa PN tuh? Banyak di atas. Ya. Ente ini ucapan ente. Baru tauhid aja udah kabur ente. Nggak bertanggung jawab ente terhadap PN-nya. Ya, bertanggung jawab dong. Menyuruh tauhid ini, ditanyakan tauhid nggak tahu ente. Gimana?